Baik, menghitung ketersediaan air tanah ini salah satu kompetensi yang ada di departemen kita di geografi lingkungan, di antara bagian dari menghitung sumber daya wilayah dan lingkungan ya. Baik, yang pertama sebelum Anda melakukan pemetaan air tanah, Anda harus membagi dulu apakah kawasan yang Anda kaji itu merupakan kawasan yang termasuk dalam isotropic system atau masuk dalam sistem yang anisotropic system. Sebenarnya tidak hanya Kars dan non-Kars ya, tapi nanti pada anisotropic system itu bisa apapun yang didominasi oleh eh, porositas sekunder gitu ya, yang akhirnya menciptakan satu kesempatan bagi air tanah untuk mengalir ke semua tempat itu tidak sama. Nah, baik kita mulai untuk kawasan non-kars ini hanya untuk memudahkan saja. Pada aquifer-aquifer yang dikontrol oleh intergranular atau rongga antar butir batuan dan dikontrol oleh porositas primer, dia akan bersifat anisotropik. Ya, ini anisotropik itu mengalir dari hydraulic head yang tinggi ke hydraulic head yang rendah. Kemudian sistemnya ya, dia ini mengalir di antara rongga antar butir batuan ya. Ya, kesempatannya untuk mengalir ke semua arah intinya sama gitu ya. Karena dia dikontrol oleh rongga-rongga yang di semua arah itu relatif mirip atau sama. Nah, ini dikontrol oleh porositas primer, yakni porositas yang terbentuk bersamaan dengan batuan tersebut terbentuk ya. Misalnya kalau ada banjir lahar kemudian terjadi pengendapan material laharik, maka ketika terjadi pengendapan material laharik itu akan terendapkan material dan nantinya akan membentuk batuan. Nah, pada saat pembentukan batuan atau litifikasi ini terbentuk pula porositas dan permeabilitasnya. Sehingga ini yang disebut dengan porositas primer. Jadi porositasnya terbentuk bersamaan dengan terbentuknya batuan. Di satu sisi ada yang non-kars, di sini disebut kars ya. Ada non-isotropic system atau anisotropic system, ini dikontrol oleh porositas sekunder. Ya, di mana nanti arah aliran air tanahnya akan bersifat acak ya, kesempatan mengalir ke semua arah tidak sama, tetapi nanti akan lebih condong untuk mengalir pada lorong-lorong yang dibentuk oleh porositas sekunder. Nah, porositas sekunder sendiri adalah porositas yang terbentuk setelah batuan terbentuk ya. Misalnya batu gamping ini kalau yang dicontohkan di sini batu gamping ini dari pengendapan material karbonat kemudian naik ke atas ya, diangkat oleh tenaga tektonik misalnya. Kemudian setelah terbentuk batuan ya, ini nanti setelah terbentuk ada proses berikutnya yakni proses solusional atau proses pelarutan. Nah, dissolution ya. Nanti akhirnya membentuk lorong-lorong pelarutan. Nah, lorong-lorong pelarutan ini yang nanti jauh lebih dominan dibandingkan rongga antar butir yang terbentuk bersamaan dengan batuan terbentuk. Jadi nanti alirannya akan dikontrol oleh lorong antar butir, dikontrol oleh lorong-lorong pelarutan. Nah, ini yang disebut anisotropic system. Contoh yang lain untuk anisotropic system adalah batuan misalnya terbentuk batuan beku atau batuan malihan ya. Setelah terbentuk batuannya ya sudah terbentuk kemudian ada proses tektonik ya yang menghasilkan retakan-retakan. Nah, ini juga disebut dengan porositas sekunder karena terbentuk setelah batuannya terbentuk. Nah, retakan-retakan ini atau fracture itu nanti akan membentuk sistem aquifer sendiri yang kita sebut juga sebagai anisotropic system.
Jadi anisotropic system tidak hanya di kawasan karst, tapi ya pada batuan-batuan yang membentuk porositas sekunder ya, karena adanya gaya-gaya tektonik ya, gaya-gaya yang lain ya, misalnya terjadi proses naiknya magma kemudian menyebabkan retaknya batuan. Nah, seperti itu disebut juga sebagai porositas sekunder yang membentuk anisotropic system. Pada intergranuler atau wilayah yang isotropic system, misalnya Anda membuat sumur ya di satu titik di Fakultas Geografi, misalnya itu kan batuannya unconsolidated rock atau batuan tidak padu. Itu kalau nanti menghasilkan sumur yang baik, misalnya pada kedalaman 5 meter ya, muka air tanahnya terdeteksi pada 5 meter gitu ya. Nanti Anda geser 10 meter atau 12 meter gitu ya, di dekat itu kemungkinan ya tidak jauh berbeda ya, karena apa? Isotropic system. Tetapi kalau di anisotropic system Anda melakukan pengeboran di satu titik tersebut mendapatkan sungai bawah tanah atau gua gitu ya. Anda geser 10 meter belum tentu nanti pada kedalaman yang sama mendapatkan gua atau sungai bawah tanah. Ini gambaran yang gampang terkait dengan isotropic system dan anisotropic system. Bentar saya matikan WA-nya di internet agar nggak mengganggu ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman untuk isotropik dan anisotropic system. Jadi langkah awalnya nanti Anda kalau melakukan analisis potensi air tanah, itu Anda bagi dulu wilayah Anda, wilayah das Anda itu, mana yang isotropik dan mana yang anisotropic system. Nah ini saya contohkan. Mengapa kok penting dipisahkan? Karena yang pertama, sistem isotropis itu menghitung potensi air tanahnya akan berbeda metodenya dengan metode yang digunakan pada perhitungan potensi air tanah anisotropis. Nah, misalnya pada sistem isotropis nanti Anda bisa menggunakan metode perhitungan air tanah statis ya. Mungkin Pak Aji tadi sudah menjelaskan ya, nanti bisa dianalisis dengan luas area yang Anda kaji dikalikan ketebalan aquifer ya, dikalikan specific yield rata-rata dari aquifer ya. Jadi specific yieldnya berapa, nanti ketemu air tanah statis ya. Dianggap bahwa air tanah itu ya terdapat pada satu cekungan ya, pada satu bidang volume tertentu, volume batuan tertentu. Kemudian inputnya dianggap sama dengan outputnya sehingga bisa diambil kira-kira adalah sesuai dengan volumenya di bawah tanah. Kemudian ada potensi air tanah dinamis ya. Ini Anda mungkin sudah pernah menghitung debit air tanah H sama dengan K kali I kali A itu ya. Itu debit air tanah yang kita sebut sebagai potensi air tanah dinamis ya. Kemudian bisa menghitung hasil aman. Nah, ini rekan-rekan yang mengambil geohidro sudah tahu caranya bagaimana menghitung hasil aman ya. Misalnya di daerah pantai bagaimana pengambilannya nanti tidak menyebabkan intrusi ya, ini hasil aman contohnya. Kemudian menggunakan flownet ya, ini untuk yang mengambil praktikum geohidro sudah diajarkan di acara yang kedua. Jadi menghitung berdasarkan flownet. Jadi debit air tanahnya dihitung dengan membuat jaring-jaring air tanah ya. Kemudian tadi diajarkan oleh Pak Haji RC method ya, Richard method. Jadi kombinasi antara peta curah hujan ya berupa isohyet atau berupa polygon Thiessen, kemudian dikalikan persen RC ya dari masing-masing batuan penyusun wilayah kajian ya. Jadi misalnya gamping berapa persen, napal berapa persen, dan seterusnya. Kemudian bisa juga dianalisis dengan dimensi aquifer, itu juga bisa. Kemudian perhitungan Richard ya, dianggap bahwa
potensi air tanahnya sama dengan recharge yang diimbuhkan selama 1 tahun ya, 1 tahun atau 1 siklus hidrologi ya, bukan Januari sampai Desember tapi 1 siklus hidrologi. Kalau di tempat kita ya mulai dari awal musim hujan sampai dengan akhir musim kemarau ya. Nah, jangan dibalik, jadi bukan awal musim kemarau sampai akhir musim hujan, tapi awal musim penghujan kan sebagai input ya. Nah, lepasannya nanti sampai di akhir musim kemarau. Itu 1 siklus hidrologi ya. Metode recharge ini bisa dihitung dengan misalnya pemantauan pada sumur ya. Pemantauan pada sumur itu dipasang logger, nanti penambahan air ya, bulanannya berapa, mingguannya berapa gitu ya. Bisa dihitung penambahan airnya dikalikan luas wilayah kajiannya. Karena tadi dilakukan pemantauan tinggi muka airnya. Kemudian bisa dihitung dengan klorin budget, yakni menghitung dari hujan klorinnya berapa, kemudian di air tanah klorinnya berapa, dilakukan pembandingan, kemudian dikalikan hujannya juga bisa digunakan demikian. Nah, ini metode-metode yang bisa digunakan. Di isotropis system itu juga ada satu lagi, yakni metode neraca air ya. Neraca air yang kemarin Anda gunakan itu juga bisa digunakan untuk menghitung potensi air tanah. Kemarin asumsinya misalnya 50%-nya disimpan di akuifer atau di air tanah, kemudian dilepaskan di bulan depannya, maka potensi air tanahnya adalah separuh dari total direct runoff-nya. Neraca air juga bisa dihitung dengan menghitung hujannya berapa, kemudian yang mengalir menjadi aliran permukaan berapa, kemudian yang menjadi evapotranspirasi berapa, kemudian nanti dihitung perubahan simpanannya berapa. Nanti ketemu potensi air tanah yang pada sistem isotropis. Nah, ini metode-metode untuk yang isotropis. Nah, pada anisotropis ini metode-metode yang digunakan pada isotropis itu tidak semuanya bisa ya. Misalnya potensi air tanah dinamis ya, ini tidak bisa. Kemudian ketika Anda membuat flownet untuk sistem anisotropis tidak bisa, karena apa? Karena kesempatan mengalir di sistem anisotropis itu bersifat acak ya, tidak mengikuti arah aliran umum dari aliran air tanah yang dikontrol oleh intergranuler atau rongga antar butir batuan, tapi mengikuti porositas sekundernya, yakni bisa lorong pelarutan, bisa retakan-retakan dan sebagainya, sehingga ini tidak bisa digunakan di anisotropik. Maka penggunaannya itu pada anisotropik itu menggunakan model yang lain ya, misalnya menghitung total debit yang keluar dari sistem tersebut, yakni melalui mata air atau sungai bawah tanah. Jadi disensus. Jadi satu sistem kars misalnya yang mudah misalnya di Jonggrangan atau di kars Karangbolong di Kebumen ya. Itu kalau Anda lihat gampingnya menumpang di formasi vulkanik, sehingga kita bisa mensurvei di batas-batas di batas-batas formasi tadi itu pasti muncul mata air. Nah, itu disensus, kemudian dicatat ya, debit mata airnya paling tidak dalam 1 siklus hidrologi. Nanti diketahui potensi air tanahnya. Kalau mata air itu Anda kunjungi hanya 1 kali, dihitung 1 kali, ya itu hanya indikatif saja gitu ya, indikatif dan ya sekedar untuk perkiraan saja ya, bahwa debitnya sekian gitu. Tapi itu tidak mencerminkan bahwa potensinya itu sebesar itu sepanjang waktu ya. Karena Anda hanya mengunjungi sekali gitu ya. Misalnya daerah Kars Anda kunjungi di musim kemarau dan musim penghujan, ya jelas debitnya lain ya. Misalnya setelah hujan lebat sekali Anda kunjungi mata air, ya pas banjir-banjirnya, kemudian itu Anda kalikan, dianggap sebagai debit yang mewakili selama 1 tahun ya, jadinya overestimate misalnya gitu. Jadi kalau menentukan potensi air tanah kemudian mengunjungi mata air hanya sekali 2 kali, ya ini
hanya gambaran saja, tapi tidak mencerminkan potensi air tanah selama sepanjang waktu atau secara variasi temporal gitu ya. Nah, mestinya dihitung paling tidak dalam satu siklus hidrologi. Nah, ini bisa dihitung melalui debit sungai bawah tanah atau mata air ya. Misalnya di Gunung Sewu ya diperkirakan banyak mata air yang muncul sebagai submargin spring ya. Ini mata air yang muncul di bawah laut. Ya, ini sulit untuk menghitung yang di bawah lautnya ya. Kita cari sungai bawah tanah yang paling dekat ya. Diperkirakan seperti itu ya. Dengan anggapan bahwa sungai bawah tanah tadi mengalir ke submarine spring tadi. Kemudian menggunakan RC method ya tadi sudah dijelaskan Pak Aji. Kemudian ada metode APLIS ya. APLIS ini sebenarnya ya sama dengan RC method, hanya dia menambahkan material seperti kelerengan, kemudian tingkat karstifikasi misalnya, kemudian curah hujan, litologi, kemiringan lereng, dan tingkat karstifikasi, kemudian derajat infiltrasi ya. Ini yang digunakan oleh teman-teman dari Spanyol di Mallorca. Ini menggunakan metode APLIS ya, diciptakan oleh Bartolomeo Andreu. Nah, APLIS ini sudah pernah diaplikasikan di Indonesia ya, hasilnya tentu kasar ya. Kenapa? Karena nilainya ini didasarkan pada scoring, kemudian dikalikan dengan curah hujan ya, hampir mirip dengan RC method tadi. Baik, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman. Ini mengungkapkan bahwa masing-masing kondisi atau sistem isotropis atau anisotropis itu tidak bisa dibedakan, tidak bisa disamakan karena masing-masingnya memiliki metode penilaian yang berbeda-beda dengan kondisi masing-masingnya gitu ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Monggo silahkan. Vina Afifah, Nurul, dan seterusnya, ada pertanyaan? Monggo Mbak kalau ada pertanyaan. Ya Pak, mohon izin bertanya Pak. Berarti untuk kita bisa menentukan daerah des kita itu isotropis atau anisotropis itu dengan cara bagaimana ya Pak? Atau menampalkan dengan peta geologi atau seperti apa Pak? Terima kasih. Oke, untuk itu nanti saya jawab berikutnya ya, karena nanti ini setelah ini slide-nya adalah tentang itu. Jadi nanti kita bagaimana sih caranya menentukan wilayah ini isotropis atau anisotropis ya, nanti kita jelaskan. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Oke Pak, baik. Mas Muhammad Fikri, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Iya. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan ini ya. Kemudian berikutnya ini tentang bagaimana menentukan isotropis dan anisotropis tadi yang ditanyakan tadi ya. Ya, yang pertama penentuan sistem isotropis dan anisotropis itu dapat dilakukan dengan menganalisis jenis batuan pada peta geologi atau pada peta hidrogeologi ya. Peta hidrogeologi itu biasanya pada skala 50.000 dan 250.000 ya. Untuk peta geologi di Indonesia itu skalanya 250.000, 100.000, dan sekarang mulai tersedia 50.000 ya. Ini sudah mulai, Anda nanti coba cari di internet itu bisa mendownload peta geologi. Ada juga yang peta geologi indikatif berdasarkan interpretasi citra penginderaan jauh pada skala 1:50.000 ya. Nanti Anda bisa akses nanti di websitenya Badan Geologi, saya agak lupa nanti coba cek download peta geologi terbitan Badan Geologi Bandung misalnya. Nanti akan muncul di websitenya. Nanti Anda bisa pilih, nanti ada web GIS. Anda bisa pilih lokasinya di mana, kemudian nanti bisa request download peta tersedia pada grid yang Anda pilih ya. Sama seperti
global weather kemarin, tapi ini yang di-download adalah peta dengan ekstensi JPEG kalau tidak salah. Nah, itu bisa bisa di-download ya. Kemudian pembuatan peta tentatif selain berdasarkan pada jenis batuan, ini juga bisa menggunakan peta bentuk lahan ya. Karena apa? Karena dianggap bahwa satu bentuk lahan itu biasanya memiliki, kan penyusunnya ada litologi salah satunya ya, sehingga kita bisa menginterpretasi dari bentuk lahan tersebut. Nah, ini saya contohkan, misalnya pada satu bentuk lahan ya, kita ambil satu cross section. Ini ada bagian yang merupakan lembah dan ada yang bagian yang merupakan bagian dari perbukitan ya. Kemudian dari sini ya, kalau ada gambar seperti ini, kita mengetahui di bagian perbukitan itu ada yang basal hill slope kompleks ya, dengan talus kompleks. Itu bagian atas yang basal itu adalah bisa kita terjemahkan sebagai anisotropik. Mengapa batuannya basalt ya, kemudian nanti dia umumnya menghasilkan aquifer dalam bentuk retakan-retakan ya, seperti itu. Nah, sehingga kita nanti langsung deliniasi sebagai anisotropik. Jadi pendekatannya lebih pada batuannya, kemudian kemungkinan proses yang mengerjainya berdasarkan nama bentuk lahannya. Kemudian pada talus ya, karena dia sudah mulai ada proses perombakan material dari atas ya. Kemudian ada proses pembatuan ya. Nanti kita klasifikasikan sudah masuk ke isotropic system ya, karena nanti sudah bagian dari material talus tadi membentuk isotropic system. Kemudian teras kompleks, kemudian floodplain kompleks, ini kita definisikan menjadi isotropic system karena kemungkinan materialnya adalah unconsolidated rock. Ini contoh saja seperti itu. Jadi teman-teman juga bisa nanti di daerah kajiannya seperti itu. Ya, misalnya ini saya contohkan di sebelah kanan adalah hasil dari hill shading dari digital elevation model. Itu kita deliniasi di sebelah kiri ya, contohnya. Setelah kita deliniasi, jadi prinsip deliniasi kalau Anda ingat di survei pemetaan geomorfologi, kalau pendekatannya dengan citra penginderaan jauh, maka yang dideliniasi adalah perbedaan morfologi. Jadi bentuknya itu kalau beda langsung dideliniasi tanpa memikirkan nanti namanya apa, tapi dideliniasi dulu. Deliniasi dulu. Nah, mulai dari yang sederhana, yang nampak jelas beda, misalnya yang nampak menonjol dengan yang tidak. Kemudian nanti yang agak halus baru dipisahkan sampai kecil-kecil ya. Nah, ini punya kelemahan ya, baik sistem dengan geomorfologi ataupun dengan DEM ini. Itu punya kelemahan bahwasanya dianggap kalau batuan di permukaan itu mengontrol atau sama dengan penyusun akuifernya. Padahal kita tahu bahwa akuifer penyimpan di bawah tanah itu belum tentu tercermin sebagai material permukaan. Jadi ini kelemahan dari sistem yang kita gunakan. Tapi sebagai model ini cukup membantu ya, cukup membantu dibandingkan kalau kita hanya survei lapangan tanpa menggunakan peta atau citra penginderaan jauh. Nah, ini kelemahan-kelemahan yang kita deteksi, tapi kita tahu ini model sehingga ya tadi batas deliniasinya mengikuti wilayah-wilayah yang tadi bisa dideliniasi dari morfologinya. Misalnya wilayah-wilayah yang cenderung kasar ini menunjukkan material yang keras ya, tidak bisa menyimpan air, kemudian kita anggap berarti kemungkinan ini batuan-batuan yang keras dan akuifernya kemungkinan terbentuk karena proses porositas sekunder ya, pembentukan porositas sekunder, sehingga kita kategorikan anisotropic system. Tapi mulai dari talus sampai dengan lembah dan dataran ya, yang halus ya, di sini
di sebelah kiri itu warnanya kuning, kemudian arsir biru dan hijau. Itu dengan bentuk yang seperti itu kemungkinan adalah wilayah pengendapan, maka wilayah-wilayah tersebut kemungkinan bermaterial unconsolidated rock, maka kita klasifikasikan sebagai isotropic system. Nah, ini pendekatan-pendekatan saja ya. Nanti setelah mendapatkan peta tentatif seperti wilayah kiri itu, peta citra bagian kiri itu, nanti setelah didelineasi seperti itu, Anda pisahkan isotropik, anisotropik, kemudian nanti Anda survei ke lapangan ya, membuat transek atau membuat grid ya, atau membuat sampling-sampling berdasarkan kenampakan. Jadi nanti pada wilayah yang seperti ini nanti disampling berapa. Kira-kira demikian teman-teman. Ada pertanyaan untuk dua hal ini? Bisa dengan geomorfologi atau dengan citra penginderaan jauh, kemudian kita delineasi morfologinya ya. Asumsi yang digunakan bahwa batuan di bagian bawah yang menjadi aquifer itu mencerminkan batuan yang ada di atasnya ya, akhirnya membentuk morfologi yang bervariasi. Mungkin ada pertanyaan teman-teman? Sampai di sini? Nah, mungkin nanti ada pertanyaan, Pak, di tempat saya kan semuanya di perbukitan gitu ya. Gimana, Pak? Ya sudah, berarti langsung delineasi aja anisotropic system gitu. Anda juga lihat nanti di peta geologi. Setelah Anda lihat morfologinya, ini kayaknya anisotropic system semua. Tapi lihat di geologinya ya. Misalnya, oh ini gamping berlapis. Oh, kalau gamping berlapis berarti ya masih isotropic system walaupun posisinya di perbukitan misalnya. Oh ini kawasan kars yang gamping yang tidak membentuk kars ya. Ya, itu masih isotropic system. Tapi kalau dominannya adalah material berupa lava, kemudian batuan seperti andesit, diorit dan sebagainya ya. Nah, ini ya anisotropic system. Seperti itu. Nanti metodenya terus pakai apa, Pak? Ya pakai RC. Ya, batuannya dikalikan dengan koefisien RC batuannya dikalikan dengan curah hujannya. Sudah ketemu. Itu yang paling gampang. Karena Anda tidak memungkinkan melakukan survei atau sensus terhadap mata air di seluruh das yang Anda kaji ya. Kalau posisinya tidak seperti sekarang ya, biasanya rekan-rekan yang mengambil mata kuliah asla itu Sabtu Minggu lapangan. Kemudian ngambil contoh tanah, contoh batuan ya di minggu pertama kedua. Kemudian di minggu ketiga keempat biasanya nanti survei mata air, kebutuhan air, kemudian pola penggunaan lahan terkait dengan penggunaan air dan sebagainya. Tapi karena tidak memungkinkan ya ini langsung Anda nanti tinggal pakai metode RC saja gitu ya. Nanti kita jelaskan metodenya seperti apa. Baik, ini contoh di perbukitan Menoreh ya. Atau kalau beberapa artikel menyebutnya pegunungan Kulon Progo ya, karena orang Jogja ini dominan menyebut pegunungan Kulon Progo, tapi orang-orang di Magelang ya ini umumnya menyebut pegunungan Menoreh karena memang gunung api Menoreh itu yang paling utara ini ya. Sehingga orang-orang Magelang biasanya kalau ditanya umumnya menjawab Menoreh ya, pegunungan Menoreh. Nah, di Kulon Progo sendiri kalau dibagi itu ada 2 cekungan air tanah ya. Ini dibagi juga berdasarkan isotropik dan anisotropik system ya. Nah, ini kalau dilihat yang cekungan air tanah Wates itu warna hijau dan kuning di bagian selatan atau di bagian bawah itu isotropic system. Kemudian yang cekungan air tanah Menoreh ya berdasarkan namanya dari PUSDMDY ini dinamai cekungan air tanah Menoreh, itu warnanya biru muda dan biru tua atau di sini agak ungu gitu ya. Itu yang bagian utara atau atas. Nah, pada bagian yang cekungan air tanah Menoreh ini sebenarnya kalau pada skala detail itu akuifernya berupa lapukan batuan dan tanah yang pada skala detail ya, beberapa cukup dalam, beberapa
pada lereng-lereng yang terjal ya tidak ada gitu ya. Sehingga ini banyakkan diklasifikasikan ke dalam anisotropic system. Pada peta ini sebenarnya ada kesalahan menurut saya adalah salah satunya membuat peta aliran air tanah pada cekungan air tanah menoreh. Padahal ya kita tahu bahwa di cekungan air tanah menoreh itu tidak hanya batuan gunung api yang sudah tua, tapi juga ada karsnya juga, sehingga mestinya ya tidak dibuat peta aliran air tanahnya. Tapi kemudian malah kita berfokus pada khususnya di daerah kars memetakan jaringan sungai bawah tanahnya, ya misalnya dengan pemetaan gua, kemudian dengan geofisika, kemudian dengan tracer test ya, dengan larutan gitu ya. Mestinya seperti itu ya. Jadi ini yang salah satu contoh ya, kalau Anda punya wilayah seperti ini, di bagian bawah yang cekungan air tanah wates, metode kuantifikasi atau penilaian potensi air tanahnya itu berbeda dengan di bagian atasnya ya, yang merupakan anisotropic system. Jadi ini contoh, nanti di bawah dinilai dengan boleh dengan perhitungan potensi air tanah statis, dinamis dan sebagainya. Di atas dengan sensus, nanti mata airnya disensus semua gitu. Saya pernah melakukan ini bersama teman-teman tahun 2016 ya. Survei di seluruh kabupaten itu disensus ya. Beberapa orang nanti bertugas di satu kecamatan, kita sensus semuanya, kemudian dihitung debitnya ya. Tapi karena waktu dan biayanya mahal ya, hanya disensus di musim kemarau dan musim penghujan ya. Tapi ini cukup menggambarkan gitu ya, cukup menggambarkan potensi air tanahnya seperti apa. Baik. Kemudian untuk penentuan potensi air tanah dapat dilakukan dengan sesuai dengan metode yang cocok, waktu dan data yang tersedia gitu ya. Oke, kalau nggak ada datanya, misalnya kita harus membuat, padahal biayanya mahal ya, tentu ya kita tidak bisa gitu ya. Misalnya di bagian kedua ini saya jelaskan survei lapangan untuk dimensi akuifer itu dilakukan dengan teknik geofisika dan pengeboran. Nah, ini kan biayanya mahal ya. Nah, tetapi kita tahu bahwa semakin detail ya, semakin banyak datanya, maka semakin detail hasilnya gitu ya. Sehingga nanti potensi air tanahnya akan tergambar dengan lebih baik ya. Dengan metode yang semakin sederhana ya tentu hitungannya akan kasar ya, tapi sekali lagi model itu semua salah, tapi kebanyakan model membantu kehidupan manusia. Nah, kemudian survei mata air dapat dilakukan secara sensus ya di seluruh area kajian. Jadi tidak hanya dipilih-pilih saja, tapi disensus ya. Kenapa? Karena output dari akuifer itu berupa mata air atau sungai bawah tanah gitu ya. Nah, kemudian pada sungai bawah tanah dan mata air ini hasil yang paling tepat adalah dilakukan dengan pemantauan debit mata air dan sungai bawah tanah secara real time. Jadi kita masang logger, misalnya logger atau pencatat otomatis ya, yang mencatat tinggi muka airnya. Kemudian nanti kita membuat rating curve ya. Rating curve-nya itu digunakan untuk mengkonversi data TMA menjadi data debit ya. Kemudian nanti dia mencatat minimal ya 1 tahun siklus hidrologi atau 1 siklus hidrologi. Nah, ini contoh, ini di sebelah kanan ini kita contohkan itu titik-titik kuning kecil-kecil itu adalah mata air ya di seluruh Kabupaten Kulon Progo. Itu kita survei tahun 2016. Waktu itu koordinatornya Profesor Sudarmaji ya. Waktu itu kita melakukan survei ya, semuanya kita survei, kemudian di analisis debitnya, di musim penghujan kita kunjungi, di musim kemarau kita kunjungi. Ya, ini menggambarkan gambaran yang masih general. Kenapa? Karena debitnya tidak dicatat setiap saat gitu ya. Sehingga tadi ini kasar nilainya tetepan. Yang kedua, ini di sebelah kiri ini dilakukan oleh teman-teman ya, ini dipublikasikan atas nama mahasiswa ya. Salah satu mahasiswa GEL dulu, sekarang bekerja di BPN. Ini diterbitkan di jurnal internasional tahun lalu ya. Ini yang warna hijau ya, warna hijau di gambar kiri itu adalah
Kars Jonggrangan. Itu kita petakan semuanya mata airnya, kemudian di tracer test ya di semua di gua dan di sungai bawah tanah itu kita beri larutan pewarna gitu ya. Nanti keluar di mana sehingga kita bisa memetakan semacam dasnya tapi di kawasan kars. Kemudian kita pasangi logger pada mata air yang ingin kita pantau ya. Jadi karena ini tidak semua tempat kita punya data logger ya, kita hanya mengkuantifikasi yang besar-besar, yang lainnya hanya dikunjungi saja. Nah, ini 2 minggu sekali kita download, nanti kita mendapatkan data seperti yang gambar kanan, atas, dan bawah itu di mata air Mudal dan mata air Gua Anjani. Di bagian bawah adalah data debitnya, di bagian atas adalah data hujannya. Ini pencatatannya ya, ini minimal selama 1 tahun, 1 tahun pengamatan. Ya, ini dari 13 Desember 2017 ini sampai 23 Desember 2018 itu masih lanjut beberapa bulan lagi. Jadi ini gambaran saja untuk menggambarkan bahwa potensi air tanahnya itu ternyata di sepanjang waktu tidak sama ya. Karena apa? Karena sistem kars kan relatif cepat ya. Kalau begitu hujan pada lorong-lorong pelarutan itu akan sangat cepat melepaskan air tanah. Tapi kalau pada rongga antar butir batuan dan retakan-retakan yang kecil itu akan cenderung lebih lama ya. Sehingga kita lihat pada gambar di sebelah kanan dan kiri itu ada yang birunya cukup tebal ya, artinya debitnya besar. Dan pada musim kemarau ya, pada gambar bagian atas ataupun bawah bagian tengahnya itu nampak bahwa garis birunya itu relatif tipis ya, menunjukkan debitnya itu kecil. Nah, ini kalau Anda kunjungi 1 atau 2 kali saja, yaitu nanti tidak menggambarkan potensi air tanahnya secara baik gitu ya. Ini contoh. Nah, kemudian yang berikutnya ini yang akan Anda gunakan untuk praktikum di analisis sumber daya lahan dan air ini, itu menggunakan SNI tahun 2002 ya. Sekali lagi ini sudah saya sampaikan, SNI ini sudah diganti dengan yang tahun 2015 dan metode yang RC ini sudah tidak digunakan lagi ya, tetapi ini memang salah satu metode yang di dunia juga digunakan ya. Misalnya nanti ini saya citasikan di Ducci dan Tranvaglia, ini salah satu paper di sebuah buku yang diterbitkan oleh Tyler Francis ya, tentang groundwater and climate change. Itu salah satu papernya ini membahas tentang perubahan Richard ya, karena perubahan iklim ya. Nah, ini contohnya nanti Anda akan menggunakan ini. Jadi nilai RF nanti Anda punya dua ya, potensi air tanahnya itu yang peluang 80 dan 60%. Nah, nanti RF-nya Anda ganti dengan meter per tahun. Jadi nanti Anda jumlahkan dari Januari sampai Desember ya. Anda jumlahkan, kemudian Anda kalikan luas area kajian Anda yang anisotropik ataupun yang isotropis, karena di sini kan tidak ada dalam metode ini kan tidak membagi isotropis dan anisotropis, atau keduanya bisa menggunakan metode RC ini. Nah, kemudian nanti Anda mendapatkan nilai RC dari nilai dari jenis batuan ya. Batuannya jenisnya apa, kemudian Anda mendapatkan nilai persen. Jadi nanti luas areanya dikalikan hujannya, RF-nya ya, RF-nya dari hujan wilayah ya, hujan wilayah das Anda, kemudian dikalikan jenis batuannya. Atau nilai RF-nya itu juga bisa overlay dari isohyat Anda, di overlay dengan jenis batuannya, kemudian nanti Anda menghitung hujan wilayah pada masing-masing poligon lagi juga boleh. Tapi kalau saran saya ya langsung saja pakai RF yang hujan wilayah kali A-nya dikalikan jenis batuannya, persen jenis batuannya. Misalnya di SNI itu diatur volcanic reason, itu misalnya endapan vulkanik yang
baru ya itu 30 sampai 50, Anda ambil nilai tengahnya 40 gitu. Kemudian volkanik tua ya, seperti daerah kajian Anda yang bagian atas Batu Ragung. Nah, ini Anda pakai ini 15 sampai 25. Kemudian kalau ada napal ya ini Anda pakai 5%, kemudian batu gamping di sini 30 sampai 50%. Nah, ini kalau di beberapa penelitian memang ada yang menyebut sekian, tapi ada yang menyebut misalnya di sini 90%. Ya, ini tergantung gampingnya ini terkarstifikasi atau belum ya. Kalau terkarstifikasi sedang ini umumnya 30 sampai 50% ini. Misalnya nanti Anda ketemu di Cekungan Wonosari, Anda pakai ini. Nilai 40%. Tapi kalau Anda misalnya ada wilayah Anda yang gamping karbonat, gamping yang terkarstifikasi, Anda pakai yang 90% ini. Anda bisa menggunakan yang ini atau menggunakan yang SNI. Salah satunya nanti Anda menggunakan salah satu metodenya. Baik, demikian teman-teman. Jadi di bagian praktikum untuk air tanah ini hanya Anda menghitung saja, tapi jumlahnya nanti tidak dijumlahkan dengan yang neraca sumber daya air yang permukaan ya, tidak dijumlahkan dengan itu. Karena apa? Karena di model Tone White Method itu sudah menghitung jumlah air tanahnya ya, sehingga nanti tidak dijumlahkan karena nanti malah terjadi double counting ya. Seperti itu teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman sekalian?